Perkenalkan, nama saya John Sulaiman Puasa, kelas 4 Teori 1 D4 listrik. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perbaikan tahanan pertanahan dengan menggunakan bentonit teraktivasi. Pendahuluan. Sistem pertanahan merupakan suatu sistem yang dimana adanya sambungan antara suatu peralatan listrik atau titik netral, biasanya titik netral suatu transformator atau generator, dengan bumi, baik secara langsung maupun melalui impedansi. Pada sistem pertanahan terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan, yaitu tahanan pada elektroda pertanahan, tahanan antara elektroda pertanahan dan tanah, lalu tahanan dari tanah. Di sekitar elektroda pertanahan, untuk tahanan pada elektroda pertanahan biasanya diabaikan, karena nilai tahanan elektroda sudah pasti lebih kecil dari tahanan tanah. Pada sistem pertanahan yang sangat penting diperhatikan adalah nilai dari tahanan pertanahan di sekitar elektroda pertanahan dibumikan, karena tahanan pertanahan yang rendah sebagai penunjang sistem pertanahan di mana arus gangguan nantinya dialirkan menuju tanah. Nilai tahanan dari tanah sekitar elektroda itu biasanya tidak langsung didapatkan nilai tahanan yang rendah, karena pada saat membuat suatu sistem pertanahan, hal yang lebih dahulu diketahui yaitu tempat sistem pertanahannya. Oleh karena itu, sebelum merancang sistem pertanahan, terlebih dahulu melakukan analisa pada tempat pertanahan yang akan digunakan. Jika di suatu daerah dengan tahanan pertanahan yang tinggi, biasanya dilakukan beberapa hal untuk memperkecil tahanan pertanahan, yaitu dengan memodifikasi elektroda pertanahan yang akan ditanam ke dalam tanah dan menambahkan suatu zat kimia ke dalam tanah. Zat kimia yang biasanya digunakan adalah bentonit. Bentonit merupakan suatu zat kimia yang mampu menyerap air dan menahan air pada strukturnya serta mengandung unsur-unsur yang bersifat elektrolit. Apa sebenarnya bentonit itu? Bentonit adalah suatu jenis lempung yang sebagian besar mengandung monmorillonit dengan mineral-mineral seperti kuarsa, kalsit, dolomit, feldspars, dan mineral lainnya. Bentonit memiliki sifat dapat menyerap air dan menahan air pada strukturnya. Hal ini dikarenakan pada monmorillonit terdapat beberapa lapisan lempung yang terdiri dari lapisan tetrahedral dan lapisan oktahedral. Kemudian lapisan interlayer, di mana penyerapan air terjadi pada lapisan interlayer. Pada lapisan interlayer ini terdapat molekul air dan kation-kation. Bentonit telah banyak diaplikasikan dalam usaha perbaikan tahanan pertanahan. Bentonit sering digunakan karena memiliki sifat: 1. Memiliki sifat tahanan jenis yang sangat rendah dan stabil. 2. Bentonit dapat mengembang menjadi beberapa kali lipat bila dicelupkan ke dalam air dan dapat menahan air pada strukturnya. 3. Bentonit memiliki harga yang ekonomis. 4. Bentonit tidak menyebabkan korosi pada elektroda. 5. Bentonit tidak mudah hancur karena bentonit merupakan bagian dari tanah liat itu sendiri. Aktivasi merupakan perlakuan terhadap zat kimia yang bertujuan untuk memperbesar pori, yaitu dengan cara memecah ikatan hidrokarbon atau mengoksidasi molekul permukaan sehingga zat kimia itu mengalami perubahan fisik, baik fisik atau kimia. Aktivasi terbagi menjadi dua, yaitu aktivasi secara fisika dan aktivasi secara kimia. Aktivasi fisika biasanya dilakukan dengan bantuan panas, uap, dan gas CO2. Sedangkan aktivasi kimia merupakan aktivasi yang dilakukan dengan bantuan zat kimia lain yang disebut aktivator. Aktivator yang sering digunakan untuk proses aktivasi adalah alkali, klorida, sulfat, fosfat, dan asam-asam organik seperti H2SO4 dan H3PO4. Pilarisasi lempung. Proses pilarisasi adalah proses penggantian kation pada daerah interlayer dengan kation logam lain yang memiliki muatan dan ukuran yang lebih besar. Satu contoh penelitian yang dilakukan
IGN Junardana, perbedaan penambahan garam dengan penambahan bentonit terhadap nilai tahanan petenahan. Pada sistem petenahan 2005 melakukan penelitian tentang perbandingan penambahan garam dengan penambahan bentonit terhadap nilai tahanan petenahan pada sistem petenahan. Untuk metode penelitian, pertama, alat dan bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: bor biopori, 1 set alat ukur petenahan, toples, kaca, timbangan, lemari asam, labu ukuran 1 liter, batang elektroda, kawat petenahan, bentonit, H2SO4 atau asam sulfat, dan FeCl3 atau ferric klorida. Kedua, aktivasi bentonit. Sebelum digunakan bentonit, diaktifasi terlebih dahulu. Berikut tahapan dalam pengaktifasi bentonit adalah: meredam bentonit dengan menggunakan larutan H2SO4 selama 24 jam. Kedua, mendekantasi, yaitu dengan memisahkan larutan dan endapan bentonit. Ketiga, keringkan di dalam oven dengan suhu 60 derajat Celcius sampai benar-benar kering. Keempat, bentonit yang telah kering dihaluskan. Kelima, kemudian direndam kembali dengan larutan pemilarnya, yaitu larutan FeCl3 selama 24 jam. Kemudian 6, didekantasi kembali. Endapan dicuci dengan Aquades sampai kandungan kloridnya hilang. Kemudian dikeringkan kembali di dalam oven dengan suhu 60 derajat Celcius. Setelah kering, bentonit dihaluskan dan dipanaskan pada suhu 120 derajat Celcius. Hasil dan pembahasan. Penelitian dilaksanakan di tanah sekitar laboratorium Fakultas Teknik Universitas Lampung. Tanah di daerah ini merupakan tanah berjenis tanah lempung bercampur pasir. Pengukuran selama 1 bulan dengan penambahan bentonit yang belum teraktivasi maupun yang telah teraktivasi sebanyak 2 kg pada minggu pertama dan minggu kedua, dan seterusnya ditambahkan bentonit sebanyak 1 kali. Kesimpulan: setelah mendapat hasil pengukuran petenahan dengan pemberian bentonit teraktivasi, lalu menganalisis data yang telah dituangkan dalam bentuk tabel dan grafik, maka dapat diambil beberapa kesimpulan. Pertama, petenahan yang diberikan bentonit teraktivasi memiliki nilai tahanan petenahan lebih kecil dibandingkan saat diberikan bentonit yang belum teraktivasi. Presentasi perubahan bentonit yang telah teraktivasi yaitu 79,44% sampai 85,07%. Sedangkan presentasi perubahan tahanan saat diberikan bentonit yang belum teraktivasi sebesar 21,97% sampai 21,97% sampai 60%. Kedua, penambahan jumlah bentonit ke dalam tanah mempengaruhi nilai tahanan pada petenahan yang ditambahkan bentonit yang belum teraktivasi. Perubahannya sebesar 13 ohm hingga 38 ohm pada penambahan 1 kg pada minggu kedua, 15 ohm hingga 20 ohm pada minggu ketiga, sedangkan petenahan dengan penambahan bentonit teraktivasi saat ditambahkan kembali 1 kg pada minggu selanjutnya tidak mengalami perubahan yang signifikan. Setiap penambahannya, nilai petenahan turun signifikan saat penambahan pada minggu pertama saja. Sekian dari presentasi saya ini. Terima kasih.